Dengan mengambil judul pemanfaatan media elektronik dalam menjawab tantangan kurangnya pemahaman sejarah di kalangan mahasiswa, kami membuat dan mengembangkan proyek kebangsaan ini dengan tujuan untuk memberi sarana pengetahuan sejarah yang menarik dan menyebar ke kalangan akademisi yang diharapkan mahasiswa maupun masyarakat akan lebih menghargai sejarah. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Nanda. Mbak Nanda di sini kerja sebagai petugas museum. Iya. Oke, jadi kami di sini memiliki beberapa pertanyaan yang akan kami tanya kepada Mbak Nanda sebagai petugas dari Museum Pendidikan Surabaya. Siapa-siapa saja kalangan yang berkunjung ke perpustakaan ini? Mungkin yang paling banyak ke sini itu lebih khususnya remaja. Jadi mulai dari anak SMA sampai mahasiswa. Oke, berarti generasi muda seperti kami cukup sering berarti berkunjung ke museum ini ya, Mbak? Betul. Menurut Mbak, seberapa sih pengetahuan sejarah oleh generasi muda seperti kami, Mbak? Kalau menurut saya sih, kalau yang sekarang sih karena memang sudah aksesnya sudah sangat mudah ya. Mungkin yang generasi sekarang itu sudah lebih banyak yang mencintai sejarah. Tapi kontras juga ada banyak yang tidak menghargai sejarah-sejarahnya juga. Mungkin mereka lebih tertarik pada budaya-budaya barat seperti itu. Oke, jadi menurut Mbak, apakah ada hubungan antara tingkat pemahaman sejarah bangsa Indonesia dengan kepedulian oleh generasi muda ini terhadap bangsa Indonesia? Pastinya ada ya, dengan mereka mengetahui tentang sejarah-sejarah Indonesia juga pastinya mereka bisa lebih menghargai tentang jasa-jasa pahlawan, sehingga mereka bisa lebih menghargai mengenai perjuangan-perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia. Kira-kira faktor-faktor apa saja sih memperit? Jadi untuk mungkin faktor-faktornya karena yang pertama mereka lebih suka dengan produk luar dan juga suka tentang budaya-budaya luar ya, yang mana berdampak akhirnya nanti budaya-budaya Indonesia sendiri ini bisa direbut atau juga kita bisa istilahnya dijajah kembali oleh bangsa luar karena produk dan budayanya kita sendiri ini tidak dihargai di Indonesia ini. Jadi menurut Mbak, kira-kira apa solusi untuk mencegah hal itu terjadi menurut Mbak? Solusinya yang pasti pertama lebih mempelajari sejarah ya, lebih menghargai sejarah. Tidak harus yang mempelajari lebih dalam, seenggaknya kita bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan juga. Terima kasih atas waktunya Mbak Nanda. Permisi Mas, boleh perkenalan? Saya Muhammad Aprizam Ramadan, Biasa dipanggil? Rama. Iya, dengan Mas Rama, saya ingin tanya nih, salah satu tokoh perumusan Pancasila menurut Mas Rama, sebutkan coba. Tentu ya, Bapak Presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Apa sih menurut Mas yang dinamakan perumusan Pancasila itu? Jadi perumusan Pancasila itu hasil dari sidang BPU PKI yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan di situ juga dikerjakan oleh Panitia 9. Oke, makasih ya Mas. Dengan kegiatan field study yang sudah dilaksanakan pada tanggal 7 November 2023 yang lalu, kelompok kami melihat adanya permasalahan di mana mahasiswa masih banyak yang kurang mengerti mengenai sejarah Indonesia. Berdasarkan kuesioner yang disebar pun, masih banyak mahasiswa yang menjawab pertanyaan dengan jawaban yang salah. Kami juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram untuk mengunggah berbagai infografis mengenai sejarah Indonesia dengan harapan mahasiswa dapat mengaksesnya dengan mudah dengan cara yang lebih menarik. Selanjutnya adalah video salah satu anggota kelompok kami yang juga memanfaatkan media brosur untuk mempromosikan Instagram kami ke kalangan mahasiswa. Brosur tersebut berisi infografis singkat mengenai sejarah Indonesia dan terdapat QR Code yang mengarah langsung ke Instagram kami. Mas Uta. Jadi Mas Uta kami dari kelompok 1 membuat sebuah brosur mengenai Orde Baru sampai reformasi. Tidak hanya itu sebenarnya, Mas Uta juga bisa melihat banyak sekali informasi mengenai sejarah yang kami kelompok 1 buat. Nah, kami juga mengambil informasi-informasi ini dari literatur-literatur saya, sehingga diharapkan ketika Mas Uta membaca-baca tentang brosur kami buat bisa menambah pemahaman Mas Uta tentang sejarah Indonesia. Oke, Mas Niko, jadi kami dari kelompok 1 PDB 72 ingin memberikan brosur mengenai informasi-informasi tentang sejarah, utamanya dari masa Orde Baru sampai reformasi. Bisa Mas Niko lihat.
informasinya tersediakan cukup lengkap karena kami juga mengambil berbagai literatur yang terpercaya baik dari buku, majalah, dan internet. Jadi Mas Niko bisa nanti baca-baca brosurnya, terutama dari masa Orde Baru sampai reformasi. Dan semoga brosur ini dapat menambah pemahaman Mas Niko mengenai sejarah ini. Terima kasih. Ya, jadi ini Mas bisa Mas lihat poster tentang sejarah-sejarah Indonesia, terutama dari Orde Baru sampai reformasi. Masnya nanti bisa lihat-lihat, baca-baca supaya sebagai sarana Mas untuk lebih memahami lagi sejarah tentang Indonesia. Ya. Dengan ini, kami harap cara pemanfaatan media elektronik dapat memudahkan mahasiswa untuk mendalami sejarah Indonesia dan lebih menghargai jasa para pahlawan. Tadi kelompok 1